Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melakukan perbaikan dalam sistem AC. Yang kita gunakan adalah AC mobil. Jadi di sini nanti kita pakai trainer, ya. Kita pakai trainer. Kemudian kita menggunakan recycle unit. Kita gunakan HR371, Coba itu saya akan mendekat aja. Ini HR371 yang kita gunakan. Oke. Kemudian kita nanti akan melakukan tiga langkah perbaikan. Jadi kalau Anda mungkin di rumah tidak ada recycle unit, yang kemarin mungkin Anda sudah mampu melakukan recovery, melakukan vakum dan melakukan charging dengan cara manual, yaitu dengan manometer. Jadi dasarnya adalah ini. Jadi dengan dua manometer ini sebenarnya Anda sudah bisa mendiagnosis kerusakan. Jadi Anda bandingkan dengan tekanan ideal. Jadi kalau idealnya tekanan rendah itu 3 bar, tekanan tinggi 15 bar. Kalau keduanya ini turun, berarti mungkin massa dari refrigerannya kurang. Kalau terlalu tinggi, mungkin massanya terlalu banyak. Jadi volume dari refrigeran terlalu banyak. Kalau mungkin tekanan tingginya terlalu rendah, tekanan rendahnya ini sudah normal, berarti mungkin pompa kompresornya dia kurang bisa maksimal. Misalkan seperti itu. Silakan. Itu nanti kita bahas ya di diagnosis kerusakan sistem AC. Oke, ini yang pertama kita nanti akan melakukan recovery. Ini saya nyalakan dulu. Di sini switchnya di sebelah kiri. Kita tunggu sampai akan dekatkan. Kita tunggu sampai itu menyebutkan bahwa sensor. Jadi di sini ada pressure sensornya oke. Kemudian temperatur sensornya juga oke. Sampai dia menunggu perintah selanjutnya, atau di sini waiting order. Oke, sini waiting order. Oke, sudah cukup. Kita sampai waiting order, kemudian kita melakukan recovery. Kita klik recovery. Nah, recovery gini ya, maksudnya adalah kita akan mengambil refrigeran yang ada di dalam sistem. Ya. Jadi refrigeran ini tidak dibenarkan untuk dibuang ke udara luar karena itu ilegal, jadi itu akan merusak ozon. Maka refrigeran yang ada di dalam sistem itu kita masukkan dalam tabung yang ada di recycle unit. Jadi kita ngambil refrigerannya. Oke, kemudian kita ikuti perintahnya connect to car. Jadi kita connect ke car. Ini trainer kita anggap ini bawa kendaraan ya, atau mobil. Kita pasang seperti biasanya. Oke, kita pastikan tidak ada kebocoran. Nah, ini adalah langsung terlihat ya. Ketika engine tidak diputar atau tidak menyala, maka kedua, jadi ini kebetulan yang tekanan tingginya tidak saya pasang. Kebetulan tekanan tingginya tidak saya pasang. Kalau saya pasang, maka kedua manometer akan menunjukkan tekanan yang sama. Ya, karena belum ada perbedaan tekanan karena kompresornya belum bekerja. Maka tekanan ini adalah tekanan ideal. Tekanan ideal itu adalah tekanan di mana refrigeran itu bisa berfase udara dan berfase cair di dalam suatu tempat. Jadi tekanan ideal ini nanti akan berubah dengan seiring dengan perubahan temperatur. Kalau kita memanaskan refrigeran, maka tekanannya dia akan naik. Kalau kita mendinginkan refrigeran atau menurunkan temperatur refrigeran, maka
tekanannya dia akan turun. Jadi ini sebenarnya kita harus menggunakan keduanya, tapi karena fasilitas untuk tekanan tingginya tidak ada, kita pakai yang tekanan rendah saja sudah cukup, gitu ya. Oke, kita akan melakukan recovery. Kita mengambil refrigeran, kira-kira kemarin situ ada sekitar 160 gram ya. Oke, kita open high low valve, itu sudah terpasang. Kemudian low valve-nya saya buka ya. Low valve saya buka, yang high valve tidak saya buka karena tidak terhubung. Oke, kemudian kita press start. Oke, dia akan preparing, dia akan melakukan persiapan, dia akan otomatis melakukan recovery. Oke, bisa dilihat bahwa di sini ini adalah massa atau volume dari refrigeran. Jadi ketika nanti refrigeran yang masuk 20 gram, maka dia akan menunjukkan 20 gram ya. Sampai dia habis sebesar kira-kira ini kalau trainer ini 160-an ya, 160 gram. Sambil dilihat juga ini bahwa tekanannya dia juga akan turun. Kalau dia turun sampai 0 di sini atau sebesar tekanan udara luar atau 1 atmosfer, itu nanti mungkin ini sudah habis. Kita lihat sebentar lagi, ini sudah 115 ya, kira-kira 20 detik lagi. Jadi 120 gram, 125 gram itu sudah masuk. Kemudian setelah ini biasanya langsung akan ada drain oil ya. Jadi akan mengetap oli otomatis ya. Jadi oli-oli yang ada di dalam kompresor itu akan tertarik masuk ke dalam recycle unit. Oke, sedikit lagi. Oke, sebentar lagi kita akan ini pengambilan. Jadi ini operating apa ini? Draining use oil. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri sini ya. Sebelah kiri sini use oil, dia akan tertarik ya, dia masuk ke dalam ke sini ya, ini itu menetes itu. Kemudian setelah itu nanti kita akan ganti dengan new oil, dengan oli yang baru. Jadi kita nunggu oli yang sudah terpakai dia akan masuk ke dalam use oil. Oke, itu kita nunggu sampai alarm berbunyi. Oke, alarm sudah berbunyi, itu tandanya bahwa recovery ya, recovery sudah selesai. Di sini kita baca perintahnya bahwa after VAC replace drain oil with new oil. Jadi setelah kita melakukan vakum AC, nanti kita diminta untuk mengganti drain oil yang sudah keluar ini nanti dengan oli yang baru ya, dengan ini yang sudah kita ada di sini. Nanti kita tinggal buka kerannya. Oke, kita pencet 2 kali. Oke, sampai waiting order ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan vakum. Oke, agak mundur aja nggak apa-apa. Kita akan melakukan vakum. Kita pencet vakum. Oke, di sini Anda bisa set time untuk vakum. Ini di sini idealnya 5 menit. Jadi ini Anda bisa merubah set time itu dengan input dulu. Input itu untuk merubah. Kemudian kalau kursornya sudah di depan kita kasih 0 aja. Kalau 0, kemudian kita pakai 5 menit ya, kita 5 menit 05. Jadi kita
work time-nya kita pakai 5 menit ya. Kemudian limit pressure-nya, tekanan maksimalnya adalah 20 pound square in ya. Ini sekitar ini 20 pound square in. Oke, yang paling luar ini indikator untuk yang PSI atau pound square in. Oke, kita lakukan vakum. Kalau sudah kita atur, kita pencet start. Oke, ini proses vakum. Ini proses vakum. Kemudian yang di sini ini adalah waktu. Ini ada waktu yang penghitung mundur. Estimasi waktunya ada di sini. Kita menunggu sampai 5 menit. Kemudian di sini ada tanda good. Good itu ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kebocoran di dalam sistem. Jadi nanti kalau kita memvakum sistem yang bocor, maka ini tidak akan tampil goodnya. Ini silakan nanti diamati sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai 10 detik lagi. 10 detik lagi. Oke, ini berarti sudah menunjukkan bahwa ini kita sudah 5 menit memvakumnya, kondisi tidak terjadi kebocoran ya. Kita klik finish ya. Oke, sampai waiting order. Kita jangan lupa tadi olinya, jadi olinya tadi kita harus ganti. Jadi tadi oli yang terpakai sudah diganti, sudah keluar. Kita pakai oli yang baru. Kita cukup menyalakan sini. Ini ada kerannya, kita buka kerannya sampai dia tersedot ya, kira-kira 20 cc ya. 20 mili ya, 20 mili. Oke, kita buka sebentar saja. Oke. Buka sebentar saja. Oke, sudah cukup. Ya, seperti itu. Ini dalam rangka memberi volume ke dalam sistem. Oke, agak mundur saja, enggak apa-apa. Oke, setelah ini kita akan melakukan pengisian. Kita akan melakukan pengisian atau charging. Oke, kita lakukan. Dalam pengisian atau charging kita upayakan nanti kita bisa menyalakan mesin. Jadi kalau kondisi mati, maka kita tidak bisa melihat ya, kondisi idealnya, kondisi normalnya, maka kita harus menyalakan mesinnya terlebih dahulu. Oke, ini diibaratkan mobilnya sudah menyala, tetapi kompresornya belum berputar. Kalau kita nyalakan AC, maka kompresor dia akan berputar. Kalau kompresor sudah berputar, maka baru kita beri charging ya, kita ngecas. Jadi kita masukkan berapa jumlah kapasitas atau volume refrigeran kita isikan. Ini kita isikan 160 saja. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan mobilnya. Jadi ada mobil yang mungkin butuhnya 200 ya, 200 gram, ada yang butuhnya 300 gram. Nanti silakan itu disesuaikan dengan manual book ya. Ini kita pakai 170 ya, 170. Menggantinya kita pencet input. Ini kursornya di awal ini kita pakai 0. Kita pakai 3 digit terakhir ya. Ini berarti 160. Oke, 160. Kita pakai 160. Kemudian oke, kita langsung bisa pencet start. Oke, bisa diamati ini langsung masuk, tekanannya langsung tinggi. Oke, dia sudah di tekanan 2 atau 3 bar. Ini sudah ideal. Jadi idealnya ini adalah sudah 3 bar. Ini sudah di posisi ideal. Kalau ini ya, karena ini kondisinya normal, kalau ini ada salurannya tekanan tinggi, maka manometer tekanan tinggi dia akan menunjukkan ke 150 pound square in, atau sekitar 15 bar.
Oke, kalau sudah cukup maka kita bisa menutup ya, saluran, kemudian kita matikan engine. Ya, ini sudah terlihat ini, tapi kita tidak bawa indikator ya, indikator untuk temperatur karena kita masih matikan ya. Ini saya mencet ini pakai waiting order, kemudian kita matikan sistem. Oke, sistem sudah mati, lalu kita bisa mematikan switch yang ada di sebelah sini. Oke. Mungkin seperti itu video kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.